Lidahmu harimaumu. Glenn, kapan Lucy akan keluar dari rumah sakit? Aku bosan terus menggantikan pekerjaanmu. Keluh Junio yang sedang menelpon sambil memijit leher belakangnya. Dia kelelahan. Aku baru setengah hari tidak datang ke perusahaan dan kau sudah mengeluh seperti ini? Kau waras tidak, Jun? Astaga. Junio terkekeh. Dia memang kelelahan tapi bukan itu yang membuatnya mengeluh. Junio merasa sepi karena tidak ada yang bisa diajak bicara. Itulah kenapa dia mengganggu sahabatnya yang sedang menunggu Lucy di rumah sakit. Aku menyusul kalian saja ya, gedung ini seperti menjepitku, Glenn. Rasanya sesak sekali. Ucap Junio sambil menahan tawa membayangkan wajah sahabatnya yang pasti sudah sangat masam begitu mendengar keinginannya. Alasan saja kau. Jangan pikir aku tidak tahu kalau sebenarnya tujuanmu datang kemari hanya ingin mengganggu kebersamaan kami, Jun. Dasar licik. Hah? Kau tahu saja kalau aku memang hanya ingin mengganggu kalian. Tapi Glenn, aku akan tetap pergi ke rumah sakit dengan atau tanpa izin darimu. Bye. Tanpa memedulikan teriakan Glenn, Junio langsung memutuskan panggilan. Setelah itu dia bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Junio berhenti di sebuah toko roti untuk membeli sebuah buah tangan. Dia memiliki cake kesukaan sahabatnya sebelum kembali memacu mobilnya. Siapa dia? Cantik sekali. Gumam Junio ketika melihat seorang wanita cantik keluar dari sebuah mobil yang sangat mewah. Penasaran, Junio yang kebetulan memarkirkan mobil di samping mobil wanita tersebut, langsung keluar untuk menghampirinya. Ada bagian nafsu dalam tubuhnya yang langsung menggelegak ketika membayangkan satu kesenangan saat berfantasi pada tubuh wanita tersebut. Puk, Tuan, ada baiknya kau tidak menyentuh sesuatu yang bukan milikmu. Kau sadar tidak, sikap lancangmu ini bisa mengirimmu pergi ke neraka. Junio langsung membeku ketika mendengar ucapan seorang wanita yang baru saja menepuk pundaknya. Seketika hawa dingin merasuk ke tulang di tubuhnya saat mata Junio tidak sengaja bertatapan dengan mata wanita tersebut. Kak, kau siapa? Aku, sahut Abigail balik bertanya, bukankah yang seharusnya bertanya itu aku, kau siapa, kenapa mendekati putriku? Begitu sampai di negara ini, Abigail dan Kayo langsung pergi ke rumah sakit karena Elia sedang dalam perjalanan kemari. Dan di saat Kayo keluar dari dalam mobil, Abigail melihat ada seorang pria asing yang tengah berjalan mendekat ke arah putrinya. Naluri pembunuhnya langsung berdenging. Dia dengan cepat keluar dari dalam mobil kemudian menepuk pundak pria yang sekarang tengah berdiri di hadapannya. Maaf Nyonya, sepertinya kau salah paham. Aku bukan ingin mendekati putrimu, tapi aku ingin masuk ke dalam rumah sakit untuk mengunjungi kekasih sahabatku. Mungkin hanya kebetulan saja jadi aku terlihat seperti ingin mendekati putrimu, jawab Junio mencoba berkilah. Abigail tersenyum miring, apa kau pikir kau bisa membohongi mataku, Tuan? Ibu, kenapa ibu lama sekali? Tanya Kayo yang kembali muncul ke parkiran saat ibunya tak kunjung datang menyusul. Mata Kayo dan Junio saling bertatapan. Jika Junio memperhatikan tatapan penuh kagum akan kecantikan Kayo, lain halnya dengan yang dilihat oleh Kayo. Dia menelisik dalam, langsung curiga ketika menyadari ada yang tidak beres dengan pria yang sedang menatapnya tanpa kedip. Siapa pria bermasalah ini, Bu? Tanya Kayo dingin. Entahlah, tapi yang jelas dia bukan pria baik-baik karena tadi Bu melihatnya sedang mengikutimu. Jawab Abigail, benar begitu kan Tuan? Nyonya sudah aku. Tintin, Bibi Abigail, Kayo, halo? Teriak Elia sambil membuka kaca jendela mobil. Junio menelan ludah begitu mendengar Elia menyebut nama kedua wanita yang sedang bersamanya. Seketika keringat dingin langsung membanjiri wajahnya. Jadi kalian berasal dari keluarga Eiji, kerabatnya Gabrieli yang tinggal di Jepang? Tanya Junio sok. Ya, jawab Abigail singkat. Matilah aku. Begitu mobil berhenti, Elia langsung keluar menghampiri Bibi dan juga sepupu suaminya yang baru saja datang dari Jepang. Senyum lebar tampak mengembang di bibir Elia ketika dia bisa bertemu kembali dengan dua wanita cantik yang selalu membuatnya merasa kagum. Bibi Abigail, aku merindukanmu. Bibi juga sayang, sahut Abigail kemudian memeluk istri keponakannya. Mana Gabrieli? Kak Ial tidak bisa ikut kemari, Bi. Ada meeting yang tidak bisa ditinggalkan. Jawab Elia kemudian beralih memeluk sepupunya. Kayo, kau semakin cantik saja. Apa kecantikan ini hasil dari operasi plastik? Kayo merengek sedih, yang benar saja kecantikannya dituduh hasil dari operasi plastik oleh kakak iparnya. Gadis ini sungguh sangat pandai membuat orang tak bisa berkata-kata. Tidak usah dijawab, kalau kau merasa malu aku bisa maklum kok. Abigail tersenyum melihat bagaimana putrinya yang cerewet dibuat mati kutu oleh menantu Leona. Salah satu daya tarik yang selalu membuat Abigail begitu merindukan gadis ini. Bukannya kau teman paman Glenn ya? Kalau tidak salah namanya paman Junio, benar tidak? Tanya Elia yang baru menyadari ada orang lain di sana. Junio menarik napas panjang, sudah sejak tadi dia berada di sini tapi baru sekarang istrinya Gabrieli menyadari keberadaannya. Tiba-tiba saja tengkuk Junio meremang,
Dia merasa kalau harga dirinya langsung terancam setelah kedatangan gadis bermulut racun ini. Iya benar, aku Junio, sahabatnya Glenn. Oh, sangat mirip seperti dalam mimpiku. Gumam Elia lirih, lalu kenapa Paman Junio bisa ada di sini? Apa ada aturan yang melarangku untuk datang kemari, Elia? Tidak sih, tapi kau itu kan seorang CEO. Seharusnya kau berada di kantor, bukan malah keluyuran di rumah sakit sambil menggoda bibiku. Kepalamu bisa botak kalau hal ini sampai diketahui oleh Paman Matteo. Dia sangat pecemburu asal kau tahu. Jawab Elia dengan mimik wajah yang sangat serius. Jika tadi Kayo yang dibuat mati kutu, kini giliran Junio yang mengalami nasib naas di tangan Elia. Dia yang tadi merasa khawatir akan menjadi korban, kini benar-benar menjadi korban sungguhan. Luar biasa, mulut beracun istrinya Gabrieli memang tidak ada tandingannya. Elia, bisa tidak kau sedikit memfilter kata-kata yang akan kau keluarkan? Memangnya salah ya kalau seorang CEO ingin menjenguk kekasih sahabatnya yang sedang dirawat di rumah sakit? Lagi pula aku adalah pemilik perusahaannya, siapa yang berani melarangku? Protes Junio dengan sangat sengit. Harga diri Junio langsung hancur lebur di tangan Elia. Dia sampai harus menahan malu karena ditertawakan oleh saudaranya Gabrieli. Paman, jangan sombong-sombong. Takdir bisa saja terbalik, yang membuatmu jatuh miskin dan tidak mempunyai apapun lagi. Nasihat Elia. Bibi Kayo, ayo kita masuk. Sombong adalah penyakit yang sangat buruk. Sebaiknya kita jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang mengidap penyakit itu. Bisa gawat, kata Kak Il. Kayo mengangguk, dia melirik sinis ke arah Junio yang masih shock dengan ucapan kakak iparnya barusan. Terkadang ucapan gadis yang polos seringkali menjadi kenyataan, Tuan Junio. Hati-hatilah dengan lidahmu karena lidahmu adalah harimaumu. Sindir Abigail sembari berlalu dari sana. Apa mereka baru saja mengancamku? Ujar Junio sambil terus memperhatikan punggung ketiga wanita yang tengah berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Glenn, sepertinya karma yang kau ucapkan semalam menjadi kenyataan. Sekarang aku menerima balasan karena sudah menertawai penderitaanmu yang disebabkan oleh Elia. Aku menyesal sudah mengolokmu, Glenn. Aku tidak mau lagi berhadapan dengan istrinya Gabrieli. Dia benar-benar sangat mengerikan. Sambil meratapi harga dirinya yang sudah anjlok, Junia akhirnya berjalan masuk ke dalam gedung rumah sakit. Dia kemudian terpikir akan sindiran yang dilayangkan oleh Nyonya Abigail. Jangan-jangan Elia adalah seorang cenayang yang bisa meramal masa depan. Matilah aku kalau aku harus benar-benar jatuh miskin. Bagaimana dengan masa depanku nanti? Ucap Junia panik. Tidak, aku tidak mau itu terjadi. Ya Tuhan, Elia, kenapa kau membuatku jadi ketakutan begini sih? Aku bisa gila?